Gue pengen bantu kalian. Berapa banyak dari kalian yang pengen nge-gym, pengen gedein otot, tapi kalian juga punya hobi olahraga lain? Misalkan kalian pengen gedein otot, tapi kalian juga pengen jago main basket. Atau kalian pengen gedein otot, tapi kalian juga mau jago tinju atau boxing. Sedikit cerita, gue juga dulu persis kayak kalian. Tapi konteksnya gue pengen lebih kuat dalam powerlifting sekaligus gedein otot. Meskipun keduanya kedengaran mirip dan pendekatannya sama, yaitu angkat beban, tapi ternyata latihannya berbeda. Problemnya datang ketika gue berusaha kejar dua hal tersebut dan gue gak mendapatkan hasil yang optimal di dua-duanya. Pada waktu itu ya gue belum ngerti gimana caranya gue bisa latihan agar latihan gue itu optimal. Mungkin dari pemrogramannya, dari pemilihan gerakannya, gue belum tahu banyak tentang hal itu. Biar gue kasih tahu kenapa gue cerita apa yang gue ceritain barusan. Gue sangat-sangat paham kalian punya ketertarikan atau hobi lain di luar gym. Kalian jadi bingung, bisa gak sih sebenarnya kita latih dua-duanya sekaligus? Gue mau ajarin kalian gimana caranya kita siasatin latihan kita biar kita bisa mendapatkan latihan dari dua hal yang berbeda tapi juga optimal. Yang pertama, mari kita bahas tentang skill acquisition dan directed adaptation. Dalam berlatih, mau apapun itu latihannya, mau di gym, mau latihan basket, mau latihan boxing, even kalian mau latihan pingpong ataupun biliar, prinsipnya tetap sama. Semua itu membutuhkan proses pembelajaran. Ketika kalian belajar, kita juga mengakuisisi yang namanya skill atau keterampilan. Semakin sering kita latihan, semakin sering kita berlatih spesifik ke olahraga yang kita mau latih, maka hasilnya kita akan semakin jago, teman-teman. Itu adalah logika dasar yang semua orang gue rasa udah tahu. Prinsip ini kita kenal dengan yang namanya directed adaptation. Jadi kalau kalian pengen gedein betis, jangan tanya ke gue lagi, "Bang, bisa gak gedein betis tapi pakai skipping atau lompat tali?" Bukannya gak bisa, tapi stimulus berupa beban yang dikasih ketika skipping itu belum tentu adequate atau cukup untuk membesarkan betis sampai ke titik yang kalian mau. Beban dari skipping juga gak bisa kita progresiin. Semakin banyak repetisi yang kalian tambah, hasilnya apa? Hasilnya malah kardio kalian yang akan lebih jauh berkembang ketimbang ukuran betis kalian. Gue akan kasih tau kalian 3 hal penting untuk menunjang latihan yang optimal. Yang pertama, latihan harus spesifik. Ketika kita bilang spesifik, maksudnya bukan over spesifik. Sampai ketika kalian latihan beban, kalian samain gerakan bebannya kayak olahraga yang kalian mau latih. Jawabannya adalah spesifik pada stimulus yang kalian mau berikan. Let's say ketika kalian adalah pemain basket, maka mostly latihan kalian itu harus ada dribbling, shooting, mungkin ada lompat atau plyometrics, dan latihan beban itu hanya sebagai penunjang aja. Perlu gue ingatkan bahwa latihan yang semakin spesifik mendekati skill kalian dan stimulus utama yang kalian butuhkan, maka itu akan semakin baik. Poin yang kedua itu adalah latihan harus mendukung performa kalian, khususnya di olahraga yang kalian memang utamakan. Let's say kalian adalah seorang bodybuilder atau kalian seorang Arnold Schwarzenegger. Bayangin sebesar apa ototnya. Ketika kalian adalah seorang bodybuilder, akan counterintuitif ketika kalian malah lari maraton. Kenapa? Karena lari maraton itu tidak mendukung goal kalian sebagai seorang bodybuilder. Dimana sebenarnya lari maraton itu malah bisa memperkecil otot kalian via adaptasi dari tipe fiber twitch-nya. Yang ketiga, latihan itu harus tidak ambigu dan sebisa mungkin harus berulang. Gue baru ngerti konteks ini karena gue baru relate ke latihan gue yang dulu-dulu. Kalian mungkin pernah ya lihat temen kalian nih di gym, latihannya ganti-ganti terus dari minggu ke minggu. Katanya sih dia ngikutin yang namanya prinsip shock the muscle. Padahal kalau misalkan kita balik mikir secara fundamentalnya, otot itu akan adaptasi pada stimulus yang tidak ambigu. Mungkin kalian sedikit bingung, biar sini gue jelasin. Coba ingat-ingat ketika kalian squat pertama kali. Ketika kalian squat pertama kali, kalian kakinya bisa goyang-goyang, formnya belum benar, kalian juga mungkin masih mencari titik balance di antara kaki kalian. Energi kalian yang seharusnya kalian pakai untuk merusak otot atau memberikan tension pada otot, khususnya otot paha misalnya, itu habisnya malah cuma untuk ngebalance kaki kalian doang. Dan itu adalah salah satu contoh. Karena jika kita mau untuk mendapatkan efek paling efektif di hipertrofi, maka yang kita perlukan adalah kestabilan. Karena ketika kita stabil, kita bisa untuk memberikan damage lebih besar pada otot kita. Bayangin ketika kalian ganti gerakannya, pertama front squat, terus high bar squat, leg press, balik lagi high bar squat, terus front squat. Memang ada pola latihan seperti itu. Tapi pola latihan seperti itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang memang sudah jago. Sehingga ketika mereka nggak latihan
latihan, mereka itu nggak lupa sama tekniknya. Bayangin ketika kalian berusaha untuk menjadi mereka. Kalian yang misalkan masih belum becus untuk ngelakuin low bar squat, tiba-tiba kalian ganti ke leg press, terus kalian pindah lagi ke front squat. Kira-kira kapan tuh waktu untuk tubuh kalian bisa adaptasi? Jawabannya ya nggak ada, karena kalian nggak kasih mereka kesempatan. Tapi untuk poin pertama dan ketiga, gue rasa gue udah sering banget untuk bahas. Jadi gue akan bahas poin yang kedua, yaitu adalah latihan yang harus mendukung olahraga paling utama kalian. Sekarang kita masuk ke energy budgeting and fatigue management. Sebagai seorang manusia, kita punya energi yang sangat terbatas. Semakin kita sering latihan spesifik terhadap suatu gerakan ataupun suatu skill, maka yang terjadi kebanyakan dari kita itu akan capek. Untuk kalian para atlet, kalian mungkin ngerti apa maksud gue. Semua orang tahu tentang Kobe Bryant, seorang pebasket yang sangat-sangat hebat. Kalian juga mungkin tahu Kobe Bryant itu punya work ethic yang sangat-sangat gak bisa ditandingin oleh bahkan pemain basket belakangan ini. Mungkin kalian sering lihat mixtape di mana Kobe Bryant itu berlatih sehari 3 kali. Tapi jangan lupa, Kobe Bryant itu sebenarnya pintar dan mengerti yang namanya manajemen kelelahan. Meskipun Kobe Bryant berlatih sehari 2-3 kali, tapi di antara latihan tersebut, Kobe Bryant pun bilang dia akan take naps, dia akan istirahat sejenak, karena dia tahu dia harus istirahat sangat-sangat banyak untuk mengkompensasi kelelahan dari latihan dia yang sangat-sangat banyak. Jangan salah, gitu-gitu Kobe Bryant pun angkat beban. Pertanyaan gue, kenapa Kobe Bryant yang udah angkat beban sesering itu, dia badannya gak segede bodybuilder? Ya simple, karena Kobe Bryant juga tahu yang namanya prioritasnya. Karena ketika badannya itu besar, terlalu besar, jawabannya adalah dia tidak akan diuntungkan dalam permainan basket dia. Dan bahkan ketika Kobe Bryant terlalu terfokus untuk latihan beban, maka latihan yang lainnya seperti latihan basketnya yang paling utama, ya pasti kualitasnya akan turun. Jadi kalau misalkan kalian pengen menganalisa seseorang, let's say, kalian lihat juga intensitas latihannya. Yang mana yang lebih intens? Kalau dalam kasus Kobe Bryant, gue bisa jamin 100% latihan bebannya tidak akan seintens latihan basketnya. Jadi sebenarnya gak ada salahnya kok kalian nge-gym sambil maraton 10K, let's say. Meskipun keduanya bertolak belakang, tapi sangat penting untuk kalian tahu, kalian harus tetap prioritasin salah satunya. Gue mengutip kata-kata dari Confucius, seseorang yang mengejar 2 kelinci pada akhirnya tidak akan mendapatkan salah satunya. Karena pada akhirnya kalian hanya bisa fokus pada beberapa hal aja. Dan semakin fokus kalian pada satu hal, hasilnya akan semakin bagus. Jadi gue minta teman-teman semua untuk keluarin kertas, kalian tulis semuanya hobi kalian apa, dan kalian bisa prioritasin dari yang paling penting sampai yang paling gak penting. Sekarang gue akan membahas terkait training modality compatibility. Sebelum itu gue pengen kalian berpikir, kenapa banyak pelari maraton yang badannya nggak sebesar bodybuilder? Mungkin kalian udah paham ya, kalau misalkan otot yang besar itu akan menghabiskan energi yang banyak. Sedangkan untuk pelari, mereka itu sangat pelit terhadap energi yang mereka keluarkan. Jadi sebisa mungkin, energi yang mereka keluarkan itu sangat efisien dan efektif. Jadi menurut kalian, punya badan sebesar bodybuilder ketika mereka disuruh lari panjang, apakah akan efektif? Jawabannya adalah enggak. Dan mostly ketika badan orang itu sangat-sangat besar ukurannya, maka mereka akan gampang untuk gas out atau bahkan buang. Secara komposisi otot, pelari jarak jauh dan juga binaraga punya komposisi otot yang berbeda. Binaraga itu akan lebih dominan otot serat cepatnya atau fast twitch muscle fiber. Otot ini akan mempunyai tenaga yang sangat besar, ukurannya pun lebih besar daripada slow twitch muscle fiber. Tapi otot ini akan mudah lelah. Sedangkan pada pelari jarak panjang atau maraton, itu mereka mempunyai serat otot yang lebih dominan slow twitch muscle fiber. Ukuran ototnya ini akan lebih kecil dan tenaganya nggak bisa terlalu besar. Tapi otot ini akan lebih sulit untuk lelah. Poin utama kenapa gue kasih tahu ini adalah sebenarnya tubuh manusia itu pintar dan kita bisa beradaptasi. Spesifik, sekali lagi gue ulang, spesifik terhadap stimulus yang kita berikan. Jadi training modality compatibility ini itu adalah sebuah spektrum. Apakah olahraga yang satu itu cocok dengan olahraga yang lainnya? Let's say ketika kita bahas antara binaraga dan pelari jarak panjang, keduanya ini tidak memiliki kompatibilitas yang cukup baik. Sedangkan jika kita bahas misalkan pelari jarak panjang dan juga dengan yoga, keduanya itu cukup cocok atau cukup kompatibel satu sama lain. Jadi ketika kita ingin berlatih multimodal atau teman-teman sekarang bahasa kerennya adalah hybrid athlete, sebisa mungkin ya cari olahraga yang kompatibilitasnya ini cocok gitu atau tidak terlalu jauh at least. Misalkan kalian suka lari dan kalian suka combat sport tinju, itu nggak akan terlalu jauh. Karena apa? Karena dalam tinju kita juga butuh yang namanya endurance atau stamina. Jadi dari list yang tadi, gue mau kalian untuk tulis nih modalitas dari olahraga yang kalian latih itu apa? Apakah cocok
atau enggak satu sama lainnya. Dan saran gue kalau kalian pengen fokus ke dua olahraga, pilihlah yang paling cocok. Yang terakhir gue akan kasih kalian siasat, gue akan kasih tau kalian tips, gue akan kasih tau kalian gimana caranya kita bisa untuk mengatur latihan kita ketika kita itu fokus untuk mengerjakan dua olahraga atau bahkan lebih. Ada dua cara untuk kita menjadwalkan latihan kita. Yang pertama itu adalah weekly undulating, dan yang kedua itu adalah basic approach. Let's say ketika kalian adalah seorang boxing enthusiast atau seorang petinju, tapi kalian juga mau seenggaknya punya otot yang mumpuni. Kalian bisa misalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat itu pergi ke gym untuk conditioning angkat bebannya. Sedangkan untuk Selasa dan Rabu kalian mungkin bisa latihan tekniknya dan juga conditioning dari segi tinjunya sendiri. Mungkin di hari Sabtunya kalian bisa lakuin yang namanya light sparring atau kalian at least friendly match lah dengan teman kalian. Ya hari Minggunya kalian bisa rest karena kalau kalian latihan terus malah akhirnya tipes. Kalian juga mungkin pengen untuk mengatur intensitasnya, jadi nggak semuanya rata intensitas angkat bebannya. Mungkin di hari Jumat di sebelum kalian sparring, kalian nggak usah untuk lakuin latihan beban yang terlalu berat, karena malah hari Sabtunya kalian akan terlalu capek dan nggak bisa sparring dengan optimal. Pendekatan yang kedua itu adalah basic approach. Ini bisa digabung juga dengan pendekatan yang pertama. Basic approach itu ibarat ketika kalian menjadwalkan season kalian. Kalau kalian adalah atlet, kalian pasti paham ada dua tipe season. On season dan off season. In season itu adalah waktu ketika kalian fokus terhadap satu olahraga utama kalian. Ketika kalian misalkan petinju atau pelari, ya kalian latihan lebih banyak tinju atau lebih banyak lari di in season ini. Sedangkan ketika off season, ketika memang kalian nggak ada perlombaan atau kalian lagi santai, sebisa mungkin nih ya kalian latihan angkat beban ataupun conditioning lainnya yang kalian nggak lakukan ketika kalian in season. Bukan berarti ketika kalian boxing kalian nggak angkat beban sama sekali, tapi kalian bisa untuk atur intensitasnya ketika in season ya lebih banyakin ke boxing. Kalau misalkan ketika off season kalian bisa banyakin ke angkat bebannya. Jadi kalian bisa lakuin pendekatan ini. Mungkin kalian bisa pindahin 3 bulan sekali. Kalian anggap aja 3 bulan fokus ke boxing, 3 bulan fokus ke angkat bebannya. Gua yakin ketika kalian gabungin antara undulating dan juga basic approach ini, pasti kalian bisa untuk mendapatkan dua adaptasi dari olahraga yang kalian suka. Meskipun sekali lagi gue akan tetap saranin kalian ya fokus aja ke satu olahraga, yang lainnya kalian pakai sebagai pelengkap aja. Gue sangat-sangat berharap banget apa yang udah gue jelasin di sini bisa ngebantu kalian. Karena jujur gue nggak mau kalian untuk terjebak lah, ibaratnya kayak gue zaman dulu ketika gue belum tahu dan gue coba untuk kejar 2 kelinci, yang akhirnya malah gue nggak dapet dua-duanya. Kalau kalian pengen lebih serius belajar, let's say kalian adalah seorang coach ataupun kalian adalah seorang fitness enthusiast yang emang suka belajar, bisa gabung ke Akademi Fitness yang premium di website Akademi Fitness. Sekian ilmu yang gue bagikan ke kalian. Gue Daunix Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.